Oke. Baik, Bapak Ibu, sudah ready untuk sesi yang ke-5. Sesi yang ke-5. Selling anytime, anywhere, any. Oke, kita berjuang di sesi yang ke-5 ini untuk bagaimana bisa berjualan di segala situasi, segala cuaca, segala tempat. Gitu ya. Oke, silakan Gus Reza. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita biasa kalau di alam algoritma kayak itu salam energik ya. Mungkin kita bisa praktekin sama-sama ya. Salam energik. Salam energik. Itu salam energik. Oke. Sudah bergabung di YouTube, yang mau Facebook juga ada di Facebook sama Zoom. Jadi 3. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Good afternoon everybody. Selamat sore semuanya. Kita memasuki episode yang ke 1, 2, 3, 5. Nanti berakhir di malam ya, jam 8 malam sampai jam 10. Oke, di sesi yang kelima ini kita akan membahas tentang suatu profesi yang paling tertua di dunia, yaitu profesi penjual. Selling anything, anytime, any place. Menjual apapun, menjual dimanapun, dan menjual kapanpun. Ya. Jadi yang kita akan bahas, tidak ada suatu pekerjaan atau bisnis apapun yang tidak ada aspek menjual. Jujur saja, teman-teman, kalau kita hubungkan dengan bisnis, ada suatu perusahaan atau korporasi yang menghasilkan duit cuma satu. Departemen yang menghasilkan duit cuma satu, yaitu departemen selling. Di luar departemen selling, mohon maaf, jangan tersinggung, ngabisin duit. Administrasi, accounting, kemudian human resource management, training development, ya. Semua departemen di luar selling itu ngabisin duit. Yang bisa ngedatengin duit cuma departemen selling. Makanya saya suka heran ya, padahal sebenarnya bagian yang paling penting dalam perusahaan itu adalah selling. Kalau kita tidak melakukan selling, maka perusahaan itu tidak akan ada income. Kalau tidak ada income, berarti tidak bisa menghidupi perusahaannya, berarti pegawainya otomatis tidak akan punya salary, dan akibatnya juga akan berdampak kepada kelangsungan perusahaan itu sendiri. Ujung-ujungnya adalah PHK, sudah nggak mampu lagi, akhirnya apa? Perusahaan ini ditutup. Jadi ini memegang peran yang sangat penting di dalam suatu bisnis. Oke ya, jadi kita punya kesepakatan bahwa di bisnis apapun, teman-teman, di bisnis apapun, kita akan selalu membutuhkan yang namanya pekerjaan menjual. Dan pekerjaan menjual bukan pekerjaan yang hina, bukan pekerjaan yang jelek, justru dia memegang peranan yang sangat strategis dan sangat vital di dalam sebuah perusahaan. Coba sebutkan ke Gus, bisnis apa yang tidak ada menjual? Tidak ada. Bisnis apa yang tidak ada menjual? Tidak ada. Hampir semua bisnis itu membutuhkan menjual. Bahkan seorang dosen yang mengajarkan kepada mahasiswanya, itu juga sedang dalam proses menjual. Apa yang dia jual? Menjual apa yang dia ajarkan, supaya memastikan bahwa semua mahasiswa, semua siswa, semua murid itu mendengarkan apa yang disampaikan. Masih ingat nggak dulu waktu kuliah atau waktu sekolah, ada guru favorit atau dosen favorit sama dosen killer? Masih ingat ya? Ada dosen killer sama dosen favorit. Kenapa kita bisa menyimpulkan itu dosen favorit, dan kenapa kita bisa menyimpulkan yang lain itu dosen killer? Cara ini menjual, cara menyampaikan. Ya, kenapa dosen favorit, Mbak Rika? Karena orang itu cara menyampaikan, sangat menarik menjelaskannya. Ya, karena menjelaskan cukup menarik, jadi dia disebut dosen favorit. Tapi kalau dosen yang killer, boro-boro ngajar. Dengar langkah sepatunya aja, orang udah pada, aduh, dia lagi ya, jadi nightmare ya, jadi mimpi buruk gitu kan. Begitu gurunya keluar, dosennya keluar, yang killer ini keluar, wah pada senang semua, pada bahagia semua. Tapi kalau dosen favorit, selesai ngajar, dia pergi, pada kecewa semua, merasa kehilangan, ada rindu ya. Jadi, kembali kepada soal selling ya. Ya, terima kasih yang sudah bergabung di Facebook. Saya sapa dulu teman-teman di Facebook. Ada Mas Rezi, terima kasih. Ada Mas Kevin, ada Mbak Mayang. Terima kasih Mbak Mayang sudah gabung. Ada Gus Rio. Oke, terima kasih atas doanya. Ada Mas
Ahmad Hussein, terima kasih. Suara saya apakah jelas di Facebook? Insya Allah jelas ya. Kemudian juga di YouTube juga sudah ada beberapa yang masuk ya, chatting. Kemudian di Zoom, ya. Baik, tempat tambah lagi. Mas Ido Nofrida. Kalau bisa dikasih tahu juga domisilinya di mana ya teman-teman yang ada di Facebook. Oke. Saya mulai dengan poin pertama, kenapa harus melakukan pekerjaan selling? Kenapa kita harus bangga menjadi seorang sales? We have to proud to be salesperson. Kenapa kita mesti bangga? Tadi saya sudah jelaskan bocoran yang pertama. Bocoran yang pertama, bagian departemen yang paling strategis di perusahaan adalah selling. Harusnya orang yang ada di departemen selling itu paling bangga. Tapi hari ini saya lihat yang paling bangga, yang paling keren kelihatannya departemen SDM ya. Departemen Treasury, keuangan. Kenapa? Dia bagi duit. Padahal duit yang dibagi itu hasil penjualan siapa? Hasil penjualan sales. Kalau salesnya pada mogok, ya, nggak ada penjualan, siapa yang mau dibagi uang dari mana? Orang direktur keuangannya juga tidak mungkin bagi uang, karena semua itu dari sales. So, teman-teman, stop, hentikan semua perbincangan dan semua pembicaraan yang mengatakan bahwa selling itu ada satu pekerjaan yang kurang terhormat. Sales itu adalah pekerjaan yang kurang bonafit. Ya, sampai Mbak Yang bilang, tetap semangat ya Gus. Setuju banget atas pembicaraannya, memang betul semua pekerjaan ada menjualnya. Bravo Mas Reza, terima kasih. Barokallah, terima kasih Mbak Ido, ya, Nofrida, terima kasih gabung. Oke, nomor 1, siapapun teman-teman yang bekerja di bidang sales, yang di Zoom, yang di YouTube, yang di Facebook, ya. Terima kasih Mas Muhammad Iqbal. 1, sales ada pekerjaan yang paling strategis di perusahaan. Jadi kalau tidak ada pekerjaan strategis, siap-siap saja menunggu waktu perusahaan itu akan bubar. Perusahaan itu akan kolaps. Sebentar lagi akan mem-PHK. Apalagi di zaman pandemik ini, banyak perusahaan-perusahaan yang penurunan penjualan akhirnya tutup. Oke, nomor 1 itu strategis. Yang kedua, kenapa? Why we must do selling? Kenapa kita harus melakukan satu pekerjaan menjual? Apa yang menjadi kebanggaan seorang sales? Nomor 2, tolong dicatat. Selling is the best personality school that I have ever seen. Saya ulang sekali lagi. Selling is the best personality school that I have ever seen. Menjual adalah sekolah kepribadian yang paling baik yang pernah saya ketahui. Jadi adalah sekolah itu sekolah kepribadian. Maaf, saya nggak usah sebutkan banyak sekolah-sekolah kepribadian, tapi itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah sekolah kepribadian itu adalah selling. Loh, apa hubungannya Gus selling dengan sekolah kepribadian? Bayangkan. Pada saat kita menawarkan satu produk atau jasa, selalu orang terima nggak? Mbak Frida. Orang terima nggak apa yang kita tawarkan? Mas Andam. Ya. Nggak semuanya orang akan terima. Ya, iya kan? Bahkan kita akan ketemu dengan sesuatu penolakan, kemudian kita akan mungkin dicibirkan, ya, kemudian ya macam-macam ya, kadang-kadang sampai dibully, gitu ya, itu pasti, ya kan? Itu kita ngelatih mental loh teman-teman, kita ngelatih mental. Ya. Jadi kita sadar, jadi dengan kita kerjaan di selling itu, kita jadi semakin realistis. Oh ternyata tidak semua manusia itu ramah, tidak semua orang itu tersenyum, tidak semua orang itu bisa menerima kehadiran saya. Itu harus terima. Itu fakta, kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Ya, oke. Jadi yang kedua, sekolah kepribadian. Biasanya orang yang jebolan, ya, alumni dari sekolah penjualan, apapun produk dan jasanya, biasanya orang itu satu, stronger. Orang itu lebih tangguh. Ya. Mentalnya kuat. Ulet. Ya. Gigih. Pantang menyerah. Optimis, banyak positif-positifnya banyak lah. Pokoknya turunan daripada alumni sekolah penjualan biasanya orangnya tuh mentalnya teruji, ya. Kemudian tangguh tadi, ya, tidak mudah menyerah, optimis, positive belief. Oke, tuh ya. Yang kedua sekolah kepribadian. Yang ketiga, kenapa kita selling bangga? Karena pekerjaan sales itu tidak mensyaratkan
latar belakang pendidikan tertentu, betul nggak? Ya nggak? Emang kalau kita mau jadi sales itu ditanya, waduh Pak, maaf Pak, kalau Bapak IP-nya nggak sampai di atas 3, kita nggak bisa Pak. Bapak nggak diterima jadi sales di sini. Tidak bicara soal akademis. Wah Bapak ini kalau bukan dari UI atau dari ITB, mohon maaf Pak, kami nggak bisa terima sales di sini. Yang namanya sales itu dari mulai pendidikan yang paling rendah sampai dengan perguruan tinggi itu bisa menerima. Satu-satunya pekerjaan yang tidak membutuhkan latar belakang pendidikan, persyaratan latar belakang pendidikan adalah sales. Benar nggak? Mau cuma lulusan SD, mau SMEHA, mau STM, ya, mau diploma, apalagi S1, wah, ya, welcome. Pertanyaan saya, kenapa? Mbak Rika, kenapa kok pekerjaan sales itu tidak mensyaratkan latar belakang pendidikan? Karena sales itu dituntut hanya pribadi orang yang tangguh, yang punya keinginan, terus mempunyai jiwa yang apa ya, dia punya semangat tinggi gitu, Gus. Jadi tidak secara Oke. Ada lagi nggak lebih mendalam? Apa ya? Dia menginikan sesuatu, apa punya challenge, target tertentu gitu. Seperti itu. Gini, sales itu tidak mengambil overhead cost perusahaan. Basicnya nama sales itu kan nggak pakai gaji ya Mbak Rika? Iya. Sales itu tidak ada gaji. Dia based on commission. Betul ya? Iya. Jadi sebenarnya dasar dari pekerjaan selling itu tidak dibatasi oleh salary. Orang yang sudah masuk ke sales, dia sadar bahwa dirinya tidak akan digaji. Tidak ada gaji tetap. Kalau gaji tetap itu pegawai negeri, ya orang yang ada di manajemen, di administrasi, itu ada gajinya. Maka mensyaratkan latar belakang pendidikan. Iya. Tapi kalau sales itu, perusahaan tidak ada beban. Kenapa? Loh, saya nggak ngeluarin gaji tiap bulan. Tidak ada overhead cost. Dia mau rekrut 100 sales pun juga nggak ada masalah. Ya kan? Iya. Karena perusahaan tidak menanggung beban untuk biaya pengeluaran, untuk gaji. Kalau dia penjualannya tinggi, komisinya naik besar kan, Mbak Rika? Iya. Nah, itu yang ketiga. Kenapa kita merasa proud jadi seorang sales? Sales tidak pernah dibatasi. Siapapun boleh masuk di bidang sales. Biarlah nanti waktunya akan membuktikan siapa yang bertahan sampai dengan menit terakhir, itulah yang akan menjadi sukses. Ketiga ya. Keempat, you can control your own income. Emang bisa Mbak Rika? Pak, kalau bisa bulan depan saya naik gaji, Pak, 50%. Mbak Rika sebagai pegawai nih. Waduh, bos bisa marah-marah. Enak aja kamu baru sebulan kerja udah naik gaji. Orang rata-rata setahun dulu dinilai, itu pun dipertimbangkan. Belum tentu juga 50%, kadang-kadang cuma 20%. Kan gitu? Iya. Tidak selalu setiap tahun itu ada kenaikan gaji untuk seorang pegawai dengan bergaji tetap ya. Betul. Tapi Mbak Rika, kalau hari ini seorang sales itu menjual dengan penjualan yang tinggi, komisinya besar kan? Ya, akan lebih tinggi. Bisa dilarang nggak dia punya penghasilan besar? Nggak ada yang bisa melarang dia. Selama, as long as they can sell higher productivity, maka dia akan mendapatkan income yang besar. Tuh, 4. Dah. You can control your own income. Kalau kita jadi sales itu kita bisa mengendalikan berapa income yang kita mau. Hari ini saya penghasilan, misalnya komisi saya bulan ini adalah misalnya 10 juta. Bulan depan saya mau buat 50 juta bisa Mbak Rika? Bisa. Saya mau buat 100 juta bisa? Bisa. Bisa. Dan perusahaan pasti keluarkan? Perusahaan pasti bayar komisi itu? Pasti bayar komisi itu. Luar biasa. Saya lagi sampai bingung, kok sampai banyak orang yang menghindar jadi sales ya. Pada takut, itu jualannya. Aduh, kalau jualan saya nggak mau deh. Maunya saya kerja di belakang meja. Ya Allah, orang dikasih tawaran income yang besar mana menolak, malah pilih yang gaji tetap yang tiap bulan. Ya, karena katanya lebih terhormat. Ya, duduk di meja, duduk di bangku, ya, ruangannya ber-AC. Ya, tidak selalu harus begitu. Ya. Oke ya, jadi yang keempat, you can control your own income. Anda mau income berapa, jadi sales itu enak. Bahkan 1 miliar per bulan. Ya. Salah satu rekan saya sebagai sales di salah satu bidang jasa keuangan,
income per bulannya berapa, tahu nggak? Income per bulannya 4 sampai 5 miliar. Ya, bukan gaji. Perusahaan keluarin duit itu 4 sampai 5 miliar per bulan. Ya, jadi kalau dibuang setahun itu bisa sampai 24 sampai dengan 30 miliar. Yang kelima, flexible time. Ya nggak? Iya. Perusahaan tuh nggak pernah mau tahu Anda mau masuk jam berapa, mau pulang jam berapa. Yang penting apa? Jual berapa hari ini? Sudah nyampe target belum? Ya. Misalnya Mas Andang, hari ini target dari perusahaan penjualan itu Mas Andang adalah misalnya 100 produk, ya, 100 barang yang harus dijual selama sebulan. Mas Andang sudah mencapai 100 itu di minggu pertama. Kira-kira Mas Andang 3 minggu liburan boleh nggak sama istri sama anak sama perusahaan? Dilarang nggak? Loh, Bapak jangan larang saya, kan saya sudah mencapai target. Sekarang saya mau senang-senang sama anak istri. Kan saya sudah mencapai target yang harusnya sebulan dikerjakan 100 produk, tapi Mas Andang sudah ngerjain seminggu. 3 minggu. Fun, making fun. Kita suka-suka, senang-senang. Aduh, kalau pegawai Mas Andang harus siap masuk pagi absen. Pulang absen. Sampai ke rumah pun macet. Ya, iya kan, begitu kan? Jadi fleksibel. Oke? Yang keberapa? 6. Pekerjaan sebagai seorang sales tidak ada yang pernah bisa memecat. Seorang sales tidak ada PHK. Saya nggak pernah dengar. Di PHK besar-besaran, Mas Leli. 1000 orang sales dipecat besar-besaran. Nggak ada. Ada. Siapa yang bisa pecat? Yang bisa pecat siapa, Mbak Rika? Yang bisa pecat sales siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Diri sendiri. Yang bisa pecat seorang sales adalah dirinya sendiri. Kalau dia udah mulai bosan, udah saya bosan kerja di sini. Saya bosan jualan di sini. Saya pindah perusahaan lainnya. Jualan yang lain biar saya nggak bosan. Ini luar biasa. Suka-suka dia. Dia udah bosan, dia pindah. Jual produk yang lain. Gitu kan. Luar biasa. Nah, ini. Jadi saya juga bingung kan, kok ada orang yang nggak bangga. Saya bangga loh jual, jadi seorang penjual, saya bangga. I proud to be sales. Dari duit yang tidak halal, musuh kita yang jelas halal, musuh makhluk ya. Tidak ada yang hina, karena ini memegang peranan yang sangat penting. Oke ya, udah fleksibel, kemudian tidak ada yang bisa mem-PHK. Iya. Oke. Berikutnya, satu lagi, terakhir. Apa kira-kira? Jadi, sekedar informasi buat orang yang sudah lama di dunia penjualan pasti tahu. Jadi, kalau di dunia penjualan itu tidak pakai kurs. Ya. Dia nggak menggunakan kurs. Untuk mengukur suatu barang itu nggak pakai kurs. Kursnya bukan rupiah atau dolar. Tahu nggak kursnya apa? Berapa penjualan? Berapa penjualannya bisa beli barang ini. Ya. Itu yang mereka lakukan. Selamat datang Ustadz Andian Perlindungan. Terima kasih sudah gabung. Mudah-mudahan manfaat materinya. Salah satu Ustadz yang dirindukan oleh para ibu dengan dalaman ilmunya, Ustadz Andian. Terima kasih sudah gabung. Ya. Baik. Tadi yang terakhir apa tadi, Mas Leli? Yang terakhir apa tadi? Yang terakhir. Tidak kurs. Kursnya adalah bukan rupiah atau dolar ya. Kalau sales itu bukan kurs rupiah atau dolar. Kursnya apa? Penjualan. Ya, ini saya pengalaman Mbak Rika. Ya, Mbak Frida, saya punya pengalaman nih. Makasih Mas Buyung yang sudah gabung juga. Jadi waktu itu tahun 96. Tahu nggak? Pernah dengar nggak yang namanya handphone Nokia komunikator? Yang begini? Pernah lihat? Tahu. Tahu ya? Yang komunikator? Iya, tahu. Yang bisa buat ketik. Kayak laptop kecil banget. Iya. Nokia dulu masih Nokia tahun 90-an, Nokia masih rajanya kan? Iya. Saya lagi main di Pondok Indah Mall. Lihat barang itu. Ya. Masih jarang orang yang punya itu kan? Saya tanya, berapa harganya nih Mas, handphone Nokia ini yang komunikator?
disebutin waktu itu berapa ya? 15 juta atau berapa gitu kalau nggak salah. Kalau pegawai nih, Mbak Frida, waduh, gaji 5 juta. Kalau nyisihin 500.000 jadi 15 juta, 30 bulan dong baru bisa dapat beli. Udah kabur versinya, udah ketinggalan, 30 bulan lagi baru bisa beli. Sales nggak begitu, Mbak Rika. Sales nggak begitu. Saya waktu itu lagi kerja di sebuah perusahaan, saya jadi sales waktu itu di satu perusahaan yang produknya, satu paket produknya itu harganya jutaan. Jadi setiap saya menjual satu produk, saya punya komisinya itulah 2 juta. Satu paket itu saya dapat komisi 2 juta. Ya. Ensiklopedia berbahasa Inggris. Produknya impor dari Amerika. Bisa dapat komisi 2 juta. Saya bilang hitung nih. Harga 15 juta. Komisi satu paket penjualan 2 juta. Nah, 8 orang. 8 closing 1 bulan. Kebeli nih. Mas, boleh pinjam nggak? Saya buka-buka, saya foto, saya pegang-pegang. Mas, paling lambat minggu depan, paling cepat 3 hari setelah ini handphone bakal pindah ke saya. Saya bukannya nyolong, Mas. Ini akan pindah ke saya. Karena saya udah berhitung. 8 closing udah beres. Udah selesai dari Pondok Indah, mulai saya bergerak. Bikin prospect list, kemudian mulai membuat janji, kontak, presentasi. Presentasi, gak terasa. 1 closing, 2 closing, 3 closing. 5 hari kalau salah. Hari ke-5 saya udah bisa 8 closing. Saya udah punya income 16 juta. Sudah nunggu 30 bulan ya, Gus. Pak mau beli, udah ada duitnya. Oh, udah ada duitnya. Saya mah nggak pakai kredit. Langsung cash nih, Mas. 15 juta. Pindah ke handphone. Gampang banget ya. Itulah sales. Tapi kalau pegawai, ngitung dulu. Waduh, nunggu kenaikan gaji nih. Bulan depan belum tentu nih. Dan kita... Aduh, pokoknya indah lah saya bilang. Jadi nyesel orang yang nggak jadi kerja di bidang sales lu nyesel, ya, rugi. Jadi sekarang buat teman-teman yang sekarang ada di bidang ini, ya, saya dengar ya Mbak Rika, Mas Andang, ya Mas Juni, Mas Leli, Mbak Frida, ya nggak tahu nih kalau Mas Rahmatullah. Ini semua kan pada jadi sales. Dah bangga, proud to be sales, nggak usah malu jadi sales. Kenapa? Ingat tadi 7, ya, apalin nih 7. Coba tes. Apa dia 7? 1. Sekolah kepribadian. Belum. Departemen paling strategis di perusahaan. Departemen yang paling penting di perusahaan. Departemen di perusahaan yang lain ngabisin duit, yang cuma ngedatangin duit cuma sales. Ya nggak? Yeah. Kedua, sekolah kepribadian yang paling top di dunia adalah sekolah penjualan. Karena kita belajar bermacam-macam sifat orang, karakter orang. Ya. Kita jadi pribadi yang tangguh, ulet, gigih, tidak mudah menyerah, optimis. 3 apa? Tidak melatar belakang pendidikan. Tidak mensyaratkan latar belakang pendidikan tertentu. Bebas. Mau pendidikan apa, masuk ke sales, silakan. Monggo. Nggak dilarang. Ya. 4. Komisi tinggi, bisa mengontrol apa yang kita inginkan. Ya, you can control your own income. Ya. Kita mau income berapa, terserah. Ya. Kalau orang yang gajian, tergantung gajinya. Nunggu naik gaji, nunggu 3 tahun lagi. Ya. Kita bulan depan mau naik gaji, bisa. 5. Fleksibel kan ya? Waktunya fleksibel. Kita mau kerja kapan terserah. Jadi waktu kita bukan ditentukan perusahaan ya, waktu kita ditentukan oleh konsumen ya. Jadi kalau Mbak Rika bisa datang nggak ke tempat saya untuk presentasi? Jam berapa? Jam 3 pagi. Oke, berangkat kita jam 3 pagi. Orang itu mau beli kok. Ya, selesai tahajud, closing, subuh, habis subuh, ya, duha, tidur. Orang pada kerja, kita tidur. Udah closing satu. Kasarannya gitu ya. Fleksibel time. Berikutnya. Tidak ada yang bisa mem-PHK, Gus. Tidak ada yang bisa mem-PHK kita. Ya. Yang mem-PHK diri kita sendiri. Jadi sales itu enak. Nggak usah takut di PHK. Saya nggak pernah dengar tuh ada di koran, ada di berita. Perusahaan X telah mem-PHK ribuan salesnya. Nggak ada itu, Pak. Dia seneng kalau salesnya banyak, malah seneng loh dia. Ya, sekarang orang pada rame-rame nyari sales. Kenapa? Udah penjualan terpuruk, baru sales dicari. Berikutnya. Khususnya tidak rupiah atau dolar, tapi berapa penjualan yang hari ini. Ya. Wah, hebat nih Bu Rika udah hafal. Kursnya dipakai bukan rupiah dolar, tapi berapa target penjualan hari ini. Ya, kita membeli barang bisa dengan cara itu. Terakhir apa terakhir? Apa ya? Nah, tambahin lagi 1. Freedom. Manusia paling merdeka.
pekerjaan yang paling merdeka di dunia ini adalah pekerjaan sales. Ahlan wa sahlan, Ustaz Syarif Liwang dari Makassar sudah bergabung. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat di Facebook. Kita juga bisa disaksikan di YouTube channel saya di The Mentor Gus Reza. Juga di kebetulan Zoom juga nggak bisa semuanya di Zoom ya, paling dimanfaatkan di Facebook ya. Oke ya. Poin pertama sudah selesai. How beauty the sales is. Betapa indahnya, betapa cantiknya, betapa menariknya kerjaan jadi sales. So, tidak punya, there is no reason, nggak ada alasan buat Anda untuk melakukan pekerjaan sales. Kenapa? Harusnya Anda bangga. You have to proud to be salesperson. Kalau orang udah tahu 8 keuntungan orang jadi sales, pasti orang akan berlomba-lomba jadi sales. Nggak akan malu lagi. So, kalau ada yang bilang, Mbak Frida, orang yang mau diajak untuk bergabung di dalam bisnis Anda, Mbak Frida ada jualan-jualan gitu ya? Ngejual barangnya. Sekarang udah mantap jawabnya. Iya, emang kenapa? Jadi kalau usah minta. Emang kenapa kalau jualan? Salah. Emang salah. Please deh, pekerjaan apa yang nggak ada penjualan? Jadi sambil senyum aja, jangan emosi. Itu jualannya, jual barangnya. Aduh, enggak deh. Emang salah kalau ngejual. Masih mending koruptor dibanding menjual. Ya. Itu, jadi kita nggak usah terlalu minder, ya. Bangga. Bapak kerja di mana, Pak? Di perusahaan. Jabatannya apa, Pak? Oh, saya manajer SDM. Oh ya, Pak. Bapak digaji oleh perusahaannya, Pak ya. Pak, kalau boleh tahu, Pak, yang uang gajian itu dari mana, Pak? Pendapatan sehingga perusahaan bisa menggaji perusahaan ini. Perusahaan bisa menggaji Bapak sebagai manajer SDM. Dari penjualan, dari keuntungan. Pak, mau tanya, Pak, yang menghasilkan, yang bisa mendatangkan keuntungan di perusahaan siapa, Pak? Sales. Nah, kena dia. Nah, lo sales kata dia, kena dia. Bapak katanya sales itu tidak terhormat, Pak. Tapi Bapak kan digaji apa siapa, Pak? Jadi sebenarnya lebih terhormat mana? Yang digaji atau yang menggaji? Yang digaji, yang terima gaji atau yang bayar gaji? Yang ngasih gaji atau yang terima gaji? Yang terhormat? Yang ngasih gaji, bukan yang terima gaji. Pokoknya mah orang mau nawarin apa juga, yang mau ngejatuhin, mau ngebully mah nggak ada urusan Gus mah. Ya. Alah Gus, ngapain sekolah tinggi-tinggi jadi ujung-ujungnya jualan juga? Ya nggak apa-apa, terserah saya. Saya punya 8 keuntungan, kok benefit. Anda daripada Anda terjajah jadi pegawai tapi terjajah, mendingan saya merdeka. Mau kemana aja bebas, mau kerja kapan aja bebas. Oke ya? Poin 1 sudah selesai. How beauty the sales profession. Bagaimana indahnya dan cantiknya kita menjadi seorang penjual. So, jangan malu. Ustaz Syarif Liwang, Anda juga sales, tapi sales dalam menyampaikan dakwah. Seorang dai itu kan sales juga, mempromosikan dakwahnya kepada masyarakat. Ya jangan malu, justru kita bangga. Kita masuk poin kedua. What is selling? Bukan maksud Gus, bukan terjemahan ya. Kalau selling terjemahannya di kamus ya artinya menjual. Tapi kalau di sini kita punya perbedaan. Di dalam program Algoritma Kaya yang Gus sudah buat serial di YouTube, kalau yang mau mengikuti program Algoritma Kaya boleh like, share, and subscribe di YouTube channel Gus, The Mentor Gus Reza. Tinggal subscribe, nanti bisa menikmati seluruh video-video tentang algoritma kaya. Ini saya kasih bocoran ya, algoritma kaya. Salah satu prinsip dalam algoritma kaya itu adalah selling, bukan menjual. Tolong diganti definisinya. Di dalam algoritma kaya, kalau kita mau mengikuti prinsip algoritma kaya, selling itu bukan menjual. But selling is helping, tolong dicatat. Selling is helping. Menjual itu adalah membantu atau menolong. Selling is helping. Bukan menjual. Selling bukan menjual. Terjemahan betul di kamus selling itu adalah menjual. Tapi kayak yang kita bicarakan di sini, selling is helping. Oke, saya mau tanya. Mas Juni. Mas Juni. Boleh dibuka mikrofonnya Mas Juni? Dia dari Jogja ini. Oke. Ya, oke. Mas Juni, tiba-tiba Anda lagi di kantor, tiba-tiba kedatangan seorang sales. Dia menawarkan satu produk kepada Anda. Terganggu nggak? Jujur. Iya. Merasa nggak nyaman ya? Nggak nyaman ya? Iya. Oke. Ini adalah pendekatan yang salah. Seorang sales
kalau mendatangi seorang prospek atau calon konsumen membuat tidak nyaman si konsumen atau prospek, berarti approach-nya salah, pendekatan dia salah. Kenapa? Karena dia berpikir sales itu adalah menjual. Salah. Terjemahannya iya, tetapi yang saya maksud adalah prinsip dalam selling itu bukan menjual, tapi apa? Helping. Sekarang saya rubah konsep. Saya datang ke kantornya Mas Juni. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, saya Gus Reza. Pak, saya lihat ini perusahaan Bapak ini luar biasa, banyak memberikan bantuan pada orang-orang yang membutuhkan, termasuk juga dalam soal kesehatan. Pak, saya ingin membantu, Pak. Ingin membantu agar usaha Bapak ini lebih maju. Apa, Pak, yang saya bisa bantu supaya usaha Pak Yuni ini bisa maju? Apa yang saya harus bisa bantu? Saya punya keahlian ini, saya boleh sebutkan. Saya punya keahlian ini. Lebih nyaman nggak, Mas Yuni? Yeah. Membantu. Tidak ada satupun orang yang menolak kalau ditawari bantuan. Tapi kalau ditawari produk, orang langsung, no. Jangan jualan, jangan jualan. Saya lagi nggak ada duit, sorry. Langsung tutup pintu. So, teman-teman, itu di opening tanamkan dalam diri kita. Di openingnya Opening. Saya kalau terima telepon, apapun dan siapapun, baik itu chat ataupun lewat voice call, ada yang saya bisa bantu nggak? Ini ada dari Cirebon, Ahlan, Ustadz Anwar Yasin. Selamat punya cucu yang keberapa tuh? Ketiga atau keempat ya, Ustadz Anwar Yasin. Pak dosen, Pak Soeharno dari Semarang juga udah gabung nih, Mas Leli. Pak Soeharno dari Semarang apa Solo, saya lupa nih. Ada Mas Jai, ini mantan eliminasi dari kontes KDI ya, kalau nggak salah Mas Jai ya. Atau ada yang lain Jainya, ada beberapa Jai kali mungkin ya, mohon maaf kalau saya salah. Oke, balik lagi. Hati-hati Pak Basri, lagi membawa mobil, hati-hati. Jangan sampai timbul musibah. Baru Oke, balik lagi tadi ya. Selling is helping. Tolong masukkan di dalam mindset kita. Selling is helping. Selling itu bukan promote something, bukan. Tapi selling is helping. Nolong. Tidak ada satupun orang yang menolak untuk ditolong, ditawari untuk menolak. What can I do for you, sir? What can I do for you, sir? Apa yang saya bisa bantu dari Anda? Nggak ada yang menolak. Tapi kalau pertanyaannya, what can I get from you, Mr. Juni? What can I get from you? Apa yang saya bisa dapat dari Anda? Nah, loh. Orang udah mulai mikir. Berarti dia mau merogoh kantong saya nih. Dia pasti mau jual sesuatu. Wah, bisa-bisa dompet saya makin tipis nih gara-gara dia jualan. Tapi kalau what can I do for you, awalnya nolong dulu. Jadi kita harus punya mentalnya, harus mental misionaris. Ya, mohon maaf, kita sambil pakai istilah khusus. Jadilah kalian misionaris di dalam penjualan. Mission dulu, baru commission. Hati-hati, Mas Yuni, ada perbedaan. Ya. Selling with mission, bukan selling with commission. Kalau kita bekerja karena selling karena misi, komisinya dapat. Tapi kalau selling by commission, ya, kadang-kadang udah komisi nggak dapat, misi nggak dapat, ya rupiah nggak dapat, pahala nggak dapat. Jadi itu selling is helping ya. Jadi kita punya pemahaman sekarang selling itu adalah menolong. Kalau kita menolong, insya Allah, ya, siapa yang menolong akan ditolong. Ya. Siapa yang menolong urusan Tuhan maka akan ditolong. Ya. Selamat datang, Mr. Mind. Ya, ini salah satu pakar dunia sulap menyulap dan ilusi. Ya. Oke. Udah ya, jadi yang kita poin kedua sudah kita bahas, selling is not promote something, but selling is helping. What can I do? Jadi harus bangun attitude, what can I do for you? Apa yang saya bisa lakukan untuk Anda? Oke, saya mau tanya ke Mbak Rika, ada pengalaman tersendiri mengenai setelah ada perubahan ini, Mbak Rika, setelah berubah cara berpikir dari selling menjadi helping, berasa nggak? Apa yang dirasakan? Lebih nyaman, lebih tidak apa ya? Nggak ada tekanan ya, nggak ada beban ya? Ya, lebih santai, lebih nyantai. Lebih santai, lebih rileks, nggak tegang. Ya. Ya, karena mau nolong niatnya, mau nolong, namanya orang nolong kan, ya? Iya. Nggak ada yang menolak kalau ditawari tolongan. Nah, ini penting. Kalau kita sudah dengan pendekatannya ini akan lebih mudah. So, selling is not promote something, but selling is helping. Mental yang harus dibangun, what can I do for you? Apa yang saya bisa perbuat untuk Anda? Oke? Poin 2 sudah selesai. Sekarang poin ketiga. Supaya kita bisa menerapkan selling
anything, selling anytime, selling any place, apa yang harus kita miliki? Salesmanship. 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 Kalau kita ingin tahu bagaimana menguasai ilmu menjadi pemimpin, ada ilmu leadership. Ya. Ini kalau kita ingin mengetahui seluk-beluk tentang selling, maka ada ilmunya salesmanship. Salesmanship. Ya, salesmanship itu ada 3. Kata kuncinya ada 3. Jadi kalau teman-teman memperbaiki 3 hal ini, insya Allah akan membantu meningkatkan salesmanship Anda. Dan kalau salesmanship-nya meningkat, otomatis ya profitnya pun akan ikut meningkat. Ya, ada 3 ya. Kalau ingat nih, ada 3. Yang pertama, penampilan. Orang yang memahami salesmanship, dia pasti jaga penampilan. Ya. Bukan jaim ya, bukan jaga image. Ya. Bukan sekedar TP, gambar persona. Tapi maksudnya karena memang dia ingin menimbulkan image yang profesional. Kan nggak mungkin, Mbak Frida, kita mau nawarin ya pakaian yang mahal, tapi pakainya sendal jepit. Iya kan? Iya. Atau ada juga yang konyol Mas Leli. Ya. Nawarkan jualan sabun pakai dasi. Ini kan menjatuhkan kualitas dasi. Mau jual sabun pakai dasi. Ya, bukannya nggak dilarang sih, boleh-boleh aja. Cuma kan jadi kayaknya nggak proporsional. Jadi kalau bisa antara penampilan dengan barang yang kita jual, nilai ya, harga yang kita jual harus sesuai dengan pakaian yang kita gunakan. Penampilan nggak harus good looking ya? Good looking harus, yang nggak harus itu high price. Good looking tidak harus berharga mahal. Good looking bawaan lahir kan susah. Oh, itu bisa disiasati, Mas Juni, tenang aja. Bisa disiasati. Iya. Bisa diterapi. Ada tekniknya. Ini kita belum selesai. Sabar. Jadi pertama adalah penampilan. Saya teringat satu ayat di Al-Quran. Ya. Di sini ada Ustadz Andang nih. Mungkin nanti bisa ada Ustadz Yasin juga ya. Bisa ikut menambahkan. Di dalam Quran surat 95. Ayat 5. Ingat nggak? Surat At-Tin ayat ke-5. Mas Juni apa, Mas Juni? Ayat 4. Ayat 4. At-Tin 95 ayat 4. 95 ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim. Jadi sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang terbaik. Jadi bahasa Arabnya ahsan itu di dalam bahasa Arab disebut dengan isim tafdil. Isim tafdil itu kalau dalam bahasa Inggris sama kayak degrees of comparison. Apa tuh degrees comparison? Yaitu menggambarkan kualitas, tingkatan kualitas. Contoh, di bahasa Inggris ada tiga level. Positif, komparatif, superlatif. Positifnya apa? Good. Komparatifnya apa? Better. Superlatifnya apa? The best. Good itu baik, better lebih baik, the best terbaik. Nah, di bahasa Arab cuma 2. Hasan dan ahsan. Hasan itu baik, ahsan terbaik. Kalau disebut terbaik, ada yang kedua nggak? Tidak ada. Terbaik. Nggak ada. Itu yang udah paling tinggi. Ya. Terbaik itu udah paling tinggi. Nah, di sini ayatnya berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dengan bentuk yang terbaik. Kita buktikan ya. Ini juga ada ayat sambungan yang lainnya di surat Al-Muluk ya. Ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Tsumma rji'il basara hal tara min futur. Ada ya? 5, 6 dan 7. Surat 67 ya. Al-Muluk. Coba lihat lagi, ada nggak yang nggak sempurna dalam ciptaan Tuhan? Nggak ada. Semua kamu akan kembali kepada pemandanganmu yang payah. Karena tidak ada satupun di bagian tubuh manusia yang diciptakan Tuhan ini yang tidak sempurna. Ambil contoh ya. Mas Andang. Coba kita modifikasi Mas Andang. Lubang hidungnya kita buat ke atas ya Mas Andang. Lubang hidungnya ke atas Mas Andang. Kita rubah desainnya. Ya. Mas Andang keluar rumah, tiba-tiba ada hujan turun. Apa yang terjadi Mas Andang? Penuh air. Udah gitu lupa bawa payung lagi. Masya Allah.
Jadi ini lubang kenapa mesti ke bawah? Itu kalau dibuat ke atas, Masya Allah. Banjir tuh kita punya kenyang dah tuh, nggak usah pakai minum air lagi, udah minum air hujan aja Mas Anang. Ini udah bagus, udah ke bawah. Ya, contoh lain. Ini kenapa ya mata posisi di depan? Bisa nggak dirubah? Mbak Rika matanya ditaruh di belakang. Ya, ini mata nggak ada, mata di belakang. Jadi kalau kita mau ngeliat tuh mesti gini dulu. Ya, mesti muter dulu. Ribet banget gitu loh. Ya. Masya Allah coba. Ya. Udah bagus banget gitu ya. Kemudian mulut kenapa nggak di dahi? Ya. Hidung pindah ke bawah. Jadi kalau makan tuh lucu ya. Makan tuh gini dulu. Ya Allah. Sendoknya ke atas. Sendoknya ke atas. Ya Allah, itu kalau kita lihat, ini baru susunan ya. Masya Allah, susunannya luar biasa. Susunannya luar biasa. Oke? Soal pertumbuhan. Kebayang nggak misalnya nih ya. Ini kayak udah diatur ya sama Allah ya. Yang namanya jenggot, rambut itu kan tumbuh terus ya. Dipotong, numbuh lagi. Kebayang nggak bulu hidung numbuhnya kayak jenggot sama rambut? Masya Allah. Alis juga begitu, alis tumbuhnya sama kayak rambut, Masya Allah. Ya. Mas Leli, apa kabar Mas Leli? Mas Leli gini dulu. Kabar baik, Gus. Masya Allah, itu baru soal itu aja udah. Masya Allah, coba ya. Jari kenapa mesti 5? Ini semua ada fungsinya loh. Nanti lain waktu Gus akan bahas ya. Filosofi jari, Masya Allah. Ini jempol apa maksudnya? Itu ada maksudnya semua, itu nggak sembarangan. Ya urutannya mesti begini, kenapa? Coba kalau kembali kelingking di jempol. Kita kalau bilang orang hebat gimana? Kan langsung gini, pindahnya ke kelingking. Hebat. Gimana coba? Oke ya, Masya Allah. Jadi ini luar biasa ya. Luar biasa. Ya. Jadi, nah maksud saya ingin memberikan satu kesadaran buat kita teman-teman semua. Kalau Tuhan sudah menciptakan kita dengan bentuk yang terbaik, apa konsekuensinya? Tolong kalau bentuknya udah terbaik, Mbok, kalau orang Jawa bilang, Mas Lady bilangnya, Mbok ya, oh penampilan harus terbaik. Lah kan penciptaannya diciptakan sudah terbaik. Mbok ya, oh kalau Mas Juni bilang tuh harus yang terbaik juga penampilan. Jadi kalau Anda penampilan tidak terbaik, berarti Anda tidak menghargai ciptaan Tuhan yang sudah terbaik ini. Semua harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Oke, saya lihat nih. Yang saya kelihatan aja ya, karena ini kelihatan wajah. Pertama, waduh, Mas Juni langsung ganti peci nih kelihatannya. Nah, ini tadi nggak matching ya. Sekarang udah matching nih. Sekarang udah matching, bagus. Ya, udah matching. Pakai apa itu mirip Panglima Cheng Ho. Iya. Ini Mbak Frida udah baju biru, oke. Dia gunakan jilbab yang bercorak. Oke, udah bagus. Cuma mohon maaf Mbak Frida, saya kok agak kurang cocok ya kalau ada jilbab itu terlalu kelihatan di jidat. Bisa diturunkan sedikit? Nah, itu lebih elegan. Mungkin kadang-kadang nggak sengaja ya. Kayak Mbak Rika kan enak melihatnya lebih elegan ya dibandingkan harus kelihatan maaf ya, kalau jidatnya nonong lebih nggak enak lagi ngelihatnya ya. Nah, itu ya, oke. Mbak Rika udah cocok ya. Pemakaian jilbabnya, tinggal kalau bisa ditambah ini, ditambah bros atau kalung ya, Mbak Rika, kalung estetis. Yang model kayu-kayu gitu ya, biar ada variasi. Karena warnanya udah senada nih, warna jilbab sama warna baju senada. Jadi kalau bisa ditambahin dengan kalung ya, yang nggak terlalu rame ya, jadi supaya ada variasi. Udah bagus, oke. Iya. Ini kan juga nih lihat ya, ini kan saya juga nggak sembarangan pakai juga disesuaikan. Ini ada sweaternya, kemudian ada kaos berkerah, kemudian ini sama dengan ininya, dengan kerahnya, ini ya ininya disesuaikan. Ya. Oke. Jadi yang pertama penampilan jaga, ya. Menghadapi prospek, menghadapi calon customer, nasabah, berpakaianlah yang terbaik, ya. Oke, bicara pakaian bukan asal pakai doang, asal mahal, asal menarik bukan. Ada aturan mainnya. 1,
warna. Ya. Pilih warna yang sesuai. Sesuai apa? Sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan suasana yang mau dibangun, sesuai dengan perpaduannya. Oke, contoh. Warna itu ada ininya, ada gambaran karakter ya, yang dulu pernah belajar dari seorang yang pakar di bidang the color, the power of color ya, the color of personality. Saya dulu pernah belajar sama seorang pakar dari Inggris namanya Ibu Mary Kay. Sedikit kita bahas saja ya. Warna biru yang dipakai Mbak Rika, biru itu menggambarkan karakter biru adalah curiosity. Punya rasa ingin tahu yang mendalam. Jadi kadang kita pakai warna biru, kayak kepancing gitu loh Mbak Rika. Kita kepancing jadi orangnya tuh pinginnya kepo terus ya. Nanya ini, nanya itu. Dan kelihatan kan? Bener nggak? Berasa nggak Mbak Rika? Jadi orang yang suka nanya. Dikit-dikit nggak jelas nanya. Apa sih ini Gus? Apa sih ini Gus? Apa sih Gus? Gitu kan. Nggak apa-apa. Itu menggambarkan curiosity, rasa ingin tahu yang besar. Itu biru. Biru itu kan menggambarkan laut ya. Laut yang dalam, luas. Jadi ingin punya ilmu ya. Pencinta ilmu orang. Betul nggak? Iya, saya ingin belajar terus, Gus. Ya, suka dengan ilmu. Ya. Oke. Kemudian ada warna merah. Ya. Walaupun nggak persis banget nih, Mas Leli pakai warna oranye kalau nggak salah nih ya. Kalau warna merah, itu menggambarkan api. Warna apa? Api. Api yang sedang menyala warna apa? Panas. Merah. Berarti merah itu menggambarkan semangat yang menyala-nyala. Jadi passion. Ya. Passion, desire, gairah. Ya. Merah. Oke. Kemudian ada lagi warna kuning. Ya. Warna kuning itu menggambarkan enlightenment, pencerahan. Lihat warna matahari kuning. Dia menerangi, dia menjadi penerang, enlightening, dia menerangi cuaca. Ya. Kalau ada matahari semua jadi berubah. Jadi ada pencerahan. Itu kuning. Terus ada lagi yang namanya warna hijau. Ya. Warna hijau ya mirip-mirip lah Pak Mas Juni ini warna hijau. Itu menggambarkan tentang hijau itu adalah nature. Benar nggak? Daun warna apa? Daun, tanaman-tanaman kebanyakan warna hijau. Jadi menggambarkan alami. Alami. Ya, warna putih. Ketulusan. Pernah dengar nggak Mbak Frida? Bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, tolong jangan lupa hari Minggu kita ada acara zikir akbar ya di masjid. Tolong jangan lupa pakaiannya hitam-hitam semua ya. Pakaiannya suruh hitam-hitam. Pakaiannya apa yang disuruh? Putih. Pakaian apa? Putih. Putih. Kenapa suasana zikir, suasana sedang doa pakai putih-putih? Dikaitkan dengan ibadah bagus. Ya, biasanya gitu makanya pakaian ihram kan? Bagi yang sudah haji pakaian ihram mana apa? Putih ihram. Ya. Kesucian, ya. Kebersihan. Terakhir hitam. Apa? Karakter apa warna hitam? Berani. Bisa nebak nggak? Saya kasih hadiah umroh. Hitam. Tertutup ya orangnya kalau hitam. Salah. Oh bukan. Misterius. Paranormal. Dukun paranormal. Misterius. Dukun paranormal tuh, pakai hitam tuh. Natural. Ya maksudnya Terapis. apa? Kenapa kok? Pernah nggak lihat? Pernah nggak lihat dukun pakai baju warna putih? Nggak ada. Paranormal semua pakai warna hitam. Menggambarkan apa? Wibawa, karisma. Hitam itu menggambarkan karisma dan wibawa. Mbak Frida kalau ada acara gala dinner, gaun yang dipakai warna apa gaun? Kalau gala dinner malam. Kalau perempuan hitam biar kelihatan langsing, Gus. Tuh, langsing kan? Glamor kan? Elegan kan? Kesannya elegan. Hitam itu elegan. Oke. Nah, soalnya hilang. Sinyalnya. Iya. Oh iya. Ada suara Gus. Audionya hilang. Bu Rika, 7 tadi diulang banget Bu Rika. Kenapa? 7 tadi sekolah pengembangan diri. Freedom. Iya.
Iya. Tanpa Yang syarat 8 jasa. Divisi yang paling penting. iya. Pendapatan tadi gimana? Dolar apa? Waduh, kok mundur lagi? Nanti Mas Juli. Oh enggak. Oke. Jadi Menunggu Mas hilang. Oke. digerepek. Jadi nggak dihitung sama. Ntar, diulang nanti Markus di ujung. Ya. Oke. Hitam itu, Mbak Frida ya, saya mau jabarkan, hitam itu dia memancarkan kekuatan buat orang, dia punya karisma, tapi sekaligus pada yang sama dia menarik kekuatan orang. Makanya kenapa paranormal dukun itu pada pakai warna hitam, karena dia narik kekuatan orang. Tapi sambil dia narik, dia sambil memancarkan kekuatan, karisma. Maksudnya menarik kekuatan orang gimana tuh, Gus? Jadi orang itu jadi terpesona, Oh, Energinya tertarik. energinya ketarik set. Ya. energi. Menyerap. Dia jadi pusat energi. Dia jadi pusat energi. Di hampir semua pesta-pesta yang malam itu rata-rata gaunnya hitam semua. Jarang yang pakai aneh-aneh. Betul. Iya. Oke ya. Sama apa? Berkabung ya. Iya. Kalau ada yang meninggal pakai hitam ya. Jangan sekali-sekali ya Mbak Frida, Mbak Rika pakai warna merah, ngejreng merah dan kuning oranye orang meninggal. Itu bikin sakit hati yang lagi duka cita. Iya. Ya, maaf Bu Rika, ini kita tidak sedang fashion show ya, Mbak Rika. Ini kita lagi ada yang meninggal. Kenapa sih kok pakai pakaian oranye dan merah? Kok ngejreng begini? Ah itu, ya. Hati-hati. Ya. Oke, clear ya. Ini panjang, kalau mau dibahas lagi panjang. Nanti lain waktu kita akan bikin dalam acara khusus dalam bentuk workshop. Nggak bisa dalam bentuk singkat seperti ini ya. Kita butuh waktu 6 jam untuk ngulik masalah ini. Jadi yang pertama adalah penampilan ya. Kan ada 3 ya, masih kurang 2 ya. Iya. Oke. Kenapa penampilan disebut pertama? Untuk meningkat Karena- image. Karena orang itu tidak lihat dulu isi otak kita. Dari mana kita tahu dia orang pintar kalau kita baru kenal? Pintarnya kayak Impression. apa? Keagamaannya baik. Ini orang baik atau orang bohong, yang jahat, kita kan nggak tahu. Yang kita lihat apa? Penampilan luar kan. Kesan pertama. Walaupun kadang-kadang penampilan luar bisa menipu, ya. Tapi insya Allah, ya ini cermin. Insya Allah wanita yang berjilbab, ya, punya kans jadi wanita yang solihah. Tapi belum tentu yang berjilbab pasti solihah. Jangan juga sampai dikasih komentar, mendingan gua nggak jilbab, tapi dia mendingan gua nggak jilbab tapi tetap solihah daripada pakai jilbab tapi begajulan. Kalau bicara mendingan pakai jilbab tapi solihah kan gitu. Jangan mendingan yang pesimis, mendingan yang optimis ya. Oke? Udah tahu belum nih Pertama. jilbab? Jilbab udah tahu belum kepanjangannya Mbak Frida? Mbak Rika? Belum, Gus. Belum? Kepanjangannya jilbab tahu nggak? Belum. Belum, Nah, Gus. nih, jilbab. J, jujur. Oh, I, indah. L, luas. B, Luas. beradab. Luas. B, beradab. A, anggun. B, berwibawa. Tuh, catat. baru tahu, Gus. Jadi wanita berjilbab, wanita yang jujur, indah, luas, beradab, anggun, berwibawa. Wah, keren. Ini kalau mau dibahas lagi, 1 jam lagi. Jujur apa, indah apa, 1 jam lagi. Nggak keburu waktunya. Lain waktu. Iya. Ya, jangan pancing Gus. Nanti Gus kepancing, akhirnya nerangin masalah jilbab lagi. Sama saya nggak boleh mancing-mancing. Nanti jadi ngebahas yang lain. Jadi, oke. Clear ya? Kenapa dia pertama? Karena kesan pertama orang itu dari penampilan. Betul nggak? Iya. Orang tidak akan tahu seberapa jeniuskah kita, orang tidak akan tahu seberapa ikhlasnya kita, tetapi yang bisa dilihat adalah penampilan. Ini orang kayaknya penampilannya simpatik, ini orang kayaknya ramah nih. Ini orang kelihatannya penampilannya arogan, sombong. Itu ketahuan dari situ. Ya. Oke. Tapi penampilan bukan segala-galanya, segala satu berawal dari penampilan. Nomor 2 adalah sikap. Salesmanship ditentukan dari sikap. Setelah dia penampilannya harus penampilan profesional, ya, disesuaikan dengan kualitas produk yang ditawarkan. Kalau nawarin produk, misalnya saya dengar Mbak Frida sama Mbak Rika ini menjadi seorang wakaf advisor dan sekaligus financial consultant, berarti kan yang ditawarkan itu adalah nilai rupiah yang tidak sedikit, ya, jutaan-jutaan, bahkan sampai puluhan juta. Ya. Maka penampilannya harus diperbaiki.
Jangan sekedarnya, apalagi sampai pakai daster. Aduh, jangan sampai deh. Ya. Harus disesuaikan. Jadi hargailah nasabah kita, hargailah konsumen kita. Ya. Penampilan harus dimaksimalkan. Kedua adalah sikap. Ya. Saya nggak mau banyak-banyak, sikap paling tidak 2 yang harus dimiliki oleh kita. Dua hal yang paling, kredit point yang paling tinggi untuk sikap. Nomor 1, positive belief. Positive belief. Memiliki keyakinan yang positif. Saya agak mulai menghindari kata-kata positive thinking. Ya, orang banyak pakai istilah positive thinking. Saya pakai istilah positive belief. Lebih tinggi positive belief daripada positive thinking. Thinking hanya berpikir, sedangkan belief lebih dalam daripada berpikir. Apa positive belief? Yaitu keyakinan yang positif. Contoh, pada saat Mas Juni melakukan pendekatan pada nasabah, pada customer, kita mulai pendekatan pada customer, kita punya keyakinan apa yang harus dibangun supaya kita lancar. 1, yakin Allah Maha Kaya. Yakin Allah Maha Pemberi Rizki. Yakin Allah Maha Pemaaf. Yakin setiap orang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin bahwa yang kita ajak ngomong hatinya akan terbuka. Yakin bahwa orang yang mendengarkan kita akan dengan antusias mendengarkan penjelasan kita. Yakin bahwa saya mampu untuk menjelaskan kepada dia. Yakin bahwa saya adalah percaya diri untuk menyampaikan kepada dia. Yakin bahwa produk yang saya sampaikan bermanfaat buat mereka. Yakin apa yang kita sampaikan tidak akan membuat mereka menyesal. Terus dibangun. Semakin banyak semakin bagus. Diambil dari sebuah hadis qudsi yang berbunyi, ana 'inda 'abdi dzanni bi, aku berada pada kesangkaan hambaku. Kalau hambaku yakin, maka akan kejadian. Jadi apa yang sudah kita cetak dalam keyakinan kita, maka akan menjadi kenyataan. Oke. Kalau bisa ditempel di dinding, ya. Apa yang menjadi harapan kita ditempel di dinding, jadi setiap saat kita buat yang perempuan ditaruh di meja rias, setiap lagi ngerias, ya, dalam dandan, baca lagi. Di dompet taruh yang menjadi keinginan kita apa, ya. Nanti kejadian loh. Ya. Ini ada cerita sedikit ya, intermezzo sedikit. Ada seorang gadis, umurnya masih 18 tahun waktu itu. Dia sangat ngefans dengan seorang aktor yang sangat ya, terus yang main di Top Gun ya, Tom Cruise. Yeah. Pokoknya dia ngefans banget. Saking ngefansnya, dia taruh poster gambar Tom Cruise itu di belakang pintu kamarnya. Di belakang pintu kamarnya kasih poster yang gede. Setiap dia mau keluar rumah, Mbak Rika dan Mbak Frida, setiap dia mau keluar rumah, dia ngadep ke poster itu bilang begini. Someday you will be my husband. Someday you will be my husband. 3 kali. Someday you will be my husband. Ngomong dia. Udah pergi. Besok keluar rumah lagi, begitu lagi. Besok rumah, begitu setiap hari. 7 tahun berikutnya apa yang terjadi? Dia menikah dengan Tom Cruise. Dia menikah dengan Tom Cruise. Mau tahu siapa orangnya? Si gadis itu namanya Katie Holmes. Ya, Katie Holmes. Katie Holmes salah satu dari istri Tom Cruise. Walaupun akhirnya cerai, tapi kan dia sudah membuktikan bahwa dia bisa mendapatkan seorang Tom Cruise. Itu baru Tom Cruise. Kita lebih dari itu, ya. Kita punya harapan yang lebih dari itu. Kenapa takut? Positive belief ya. Kedua, proaktif. Salesmanship itu harus proaktif, jangan menunggu, menjemput bola. Jangan nunggu bola. Kalau kiper iya. Sales itu bukan kiper, jaga gawang. Ya. Sales itu striker. Keluar, ketemu orang. Ya. Datengin orang itu. Ya. Nggak bisa hanya sekedar di telepon, ketemu. Kalau nggak bisa ya video call. Dengan kondisi PSBB ini kita video call. Ya. Proaktif. Jadi kita harus punya kepekaan dan inisiatif.
peka melihat kebutuhan daripada konsumen. Jangan konsumen udah punya kebutuhan, terus kita nggak melihat kebutuhan itu. Misalnya nih, kebutuhan konsumen adalah dia pingin anaknya ada terjamin pendidikannya. Terus kita nawarinnya adalah masalah kematian. Ya kan nggak nyambung. Gitu. Ya kita harus menawarkan kebutuhannya adalah pendidikan. Bapak, Ibu, kalau bisa mengambil program ini, kita akan bisa mendapatkan pendidikan, kepastian dan jaminan pendidikan anak sampai selesai S3. Ya, tanpa harus dibebani oleh biaya. Ya, karena sudah ada biaya khusus untuk itu. Gitu loh. Oke. Sensitif, yang kedua inisiatif. Kalau sudah sensitif, maka ya harus bertindak, jangan nunggu. Kita yang ambil inisiatif. Ya kadang-kadang ya itu pakai perasaan juga ya, pakai feeling ya. Kadang-kadang kalau ini jam terbang ya, mohon maaf. Jadi nanti nimbang-nimbang lah pakai rasa ya dalam masalah ini. Contoh, ketika saya datang ke rumah prospek, kita sudah bersalaman, ya, saya nggak nunggu disuruh duduk, saya mengambil posisi duduk yang paling menguntungkan buat saya untuk berhadapan dengan dia. Apa posisi yang paling menguntungkan? Oke. Mana yang menurut lebih bagus? Berhadapan seperti ini atau begini? Nyamping atau hadap-hadapan? Nyamping. Kenapa nyamping? Mbak Rika kalau ketemu orang yang nawarin sesuatu kepada Mbak Rika, di hadapan Mbak Rika, kesannya apa? Ini kayaknya mau pokoknya kayaknya saya mau debat aja terus dah. Konfrontatif. Kesannya jadi kayak konfrontasi. Tapi kalau nyamping gini, gimana? Nyamping gini, tidak ada perlawanan. Karena nyamping, akrab. Kalau gini kayak orang main tinju, tuh tinju. Kan hadapan-hadapan. Kita pakai jab, dia pakai uppercut. Kita hook, dia swing gitu. Nah, itu jadi saya biasa samping-samping. Ya. Kadang-kadang saya ambil inisiatif ketika nggak nyaman kita duduk di kursi, saya menyarankan, Pak, kayaknya asik juga nih Pak kalau kita lesehan. Akhirnya saya padahal bukan punya rumah, saya nawarkan yang punya rumah untuk lesehan. Akhirnya dia ikut lesehan. Berarti saya inisiatif untuk nawarkan yang terbaik buat kita. Kita harus ambil posisi yang terbaik. Oke. Dua, apa tadi? Sikap. Satu, positif. Iya. Positif belief. Belief. Yang kedua? Proaktif. Oke, proaktif. Peka dan inisiatif. Jangan nunggu ya, jemput bola. Jemput bola. Oke, yang ketiga adalah prestasi. Prestasi akan membungkam semua pembicaraan. Begitu kita sudah punya prestasi, punya pencapaian yang tertinggi dalam pekerjaan kita, khususnya di bidang sales, maka orang yang tadinya mencibir, yang membuli kita, yang menghina dan mencela, udah langsung buyar semua. Kenapa? Sudah berhasil. Orang melihat hasil. Ketika hasilnya udah kelihatan, orang tidak punya lagi alasan untuk mencela kita, ya, mencibirkan kita. Jadi teman-teman harus segera secepat mungkin mendapatkan hasil sehingga akan lebih mudah untuk melakukan proses pendekatan kepada siapapun. Prestasi itu penting. Jadi satu, penampilan, kedua adalah sikap, ketiga adalah prestasi. Ini pada saum nggak? Mbak Rika, saum ya? Hari ini nggak Gus, karena ada pemateri. Okay. Ya, sambil menunggu sahur iftar nih ya kita ya. Oke. Gus, boleh sharing nggak Gus? Oke, silakan. Ya, yang tadi Gus bilang untuk apa ya? Kita harus apa ya? Membangun keyakinan ya. Nah, seperti Gus bilang tadi yang masalah Katie Toms itu yang dapatkan apa ya? Tadi itu yang Top Gun ya. Nah, ya, Tom Cruise ya. Itu saya ada waktu itu ada teman haji saya sampai 2012. Nah, itu kan saya kenalan. Dia itu sebenarnya dari yang tidak mampu, dia cuma naruh ini Gus, di tempat, dia cerita, naruh di tempat sejadahnya pas saat itu, ini gambar Ka'bah. Nah, gambar Ka'bah
membayangkan itu tawaf, dia terus membayangkan dia di situ. Itu tidak lama, di beberapa bulan ada ngajak, Gus. Gitu. Saking dia kepingin, dia selalu membayangkan diri di situ. Itu seperti yang Gus saya afirmasi, dia terus dia ingin keinginan untuk haji itu dia. Dan saya sendiri mengalami ya Gus ya, saya kepingin ke negara, saya ingin traveling bulan itu. Saya selalu membuka majalah-majalah negara ini. Alhamdulillah, saya nggak negara nih. Saya udah traveling. Dan saya minta dengan sesuatunya seperti itu. Punya keyakinan seperti itu. Ya. Dan jangan lupa, Mbak Rika, itu bagus. Kita frekuensinya harus sering, ya makin intensif, makin sering. Karena apa? Begitu keluar rumah, Mbak Rika, banyak orang yang akan merampok mimpi kita. Hati-hati. Ya, Mbak Frida, hati-hati. Ada orang yang akan merampok mimpi kita. Nggak mungkin. Boro-boro haji. Frida, lu ke Eropa aja belum pernah lo gitu. Jadi diremehkan, Frida. Ya. Itu orang yang mau merampok mimpi kita. Boro-boro juara 1, ya. Top 10 aja nggak bakal masuk. Ya. Boro-boro beli mobil bagus, motor aja nggak kebeli. Nah, ya itu adalah ejekan yang nggak perlu kita ambil pusing. Ya, itu ada orang yang mau merampok mimpi kita. Jadi kita fokus aja sama yang kita. Terserah orang meragu, kita nggak ragu kok sama Allah. Kita harus yakin kok sama Allah. Oke, there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi afirmasinya jangan sedikit. Pasang posternya, taruh di dompetnya, taruh di screensavernya, taruh di wallpaper yang ada, taruh di statusnya, taruh di Facebooknya. Lihat nggak Facebook status Gus sekarang? Ada perubahan. Facebook status. Lihat. Gambarnya beda ya? Beda. Gambar apa? Yang saya lihat tadi yang yang merah-merah itu apa ya? Nih. Coba Mas Leli, nggak bisa share nih Mas Leli. Boleh share sebentar. Oke, nih saya perlihatkan. Tuh. Nih. Belum keluar. Masih muter. Ya, jadi itu semacam doa juga ya. Kita juga dengan begitu kita, nah ini kan ya. Terus biodatanya udah mulai, ya kan? Oke, balik lagi ya. Oh iya. Udah kelihatan, Gus. Ya, udah. Ya? Iya. Nah, itu bisa kejadian loh, bisa kejadian. Dan tadi yang ingat yang saya bilang tadi, handphone Nokia komunikator pindah loh, pindah posisi. Dari di toko jadi pindah ke kantong saya. Ya. Kendaraan juga gitu, rumah juga gitu, mau pergi haji juga gitu, luar negeri juga sama, semuanya itu bisa menjadi kenyataan kalau kita selalu afirmasi terus. Ya. Diimbangi dengan doa dan zikir. Makin kuat lagi. Terus menghindari orang-orang, menjauhkan diri dari orang-orang yang suka merampok mimpi kita. Begitu udah ngomong yang negatif, udah, assalamualaikum, sorry ya ada acara lain, udah pergi aja. Atau di sosial media kita udah mulai banyak berita-berita yang udah mulai berita sampah yang merusak pikiran kita, langsung add friend, unfriend, unfollow, left group. Jangan kebanyakan Barika, kebanyakan WhatsApp kalau nggak bermanfaat buat apa? Jadi akhirnya menu-menuin kepala kita jadi stres. Udah mulai dibersihin, Gus. Iya, udah mulai dikurangin. Ya. Friend juga usahakan yang produktif, yang bisa ngangkat kita punya kualitas, bukannya malah menurunkan kualitas. Oke? Iya. Terakhir, poin yang paling penting, ya, sengaja Gus taruh di belakang. Terus gimana nih Gus tekniknya supaya kita bisa jual dimanapun, kapanpun, pada siapapun? Tadi sudah prinsipnya sudah assessmentship, ada 3, penampilan, kemudian sikap, dan juga prestasi. Ya. Nah sekarang bagaimana tekniknya, kiatnya? Tekniknya. Ada banyak ya, tapi saya kasih gambaran yang
2 aja lah ya, bocorannya 2 aja ya. Nanti ada workshop sendiri. Nanti bagi teman-teman yang akan ikut di dalam program kita, ya, namanya M3, Muslim Millionaire Mentorship, akan mendapatkan pembahasan yang lebih mendalam. Nanti malam pun kita sudah ada kelas perdana untuk top 100 syariah managers, ya, di kelas perdana kita. Kita akan ngebahas tentang DNA personality, kita akan ngebahas tentang meta program, kita akan ngebahas tentang bagaimana membuat GPS, goal position system, kita membuat roadmap, branding, segala macam itu nanti kita bicara nanti malam. Ya, ya mohon maaf buat teman-teman yang ada di Facebook dan di Zoom, kalau mungkin belum dapat seat karena sudah sold out ya, artinya sudah penuh berisi oleh peserta, jadi tidak bisa diisi terlalu banyak ya untuk yang nanti malam. Kalau yang ini masih terbuka. Kita besok pagi ada lagi ya, Majlis Taklim ya, Majlis Taklim Wakaf Semesta, kita ada My Islam is my home. Ya. Kita akan membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan Islam sebagai fondasi. Oke. Lanjut. Apa kiatnya? Yang pertama, teknik kita pertama adalah mirroring. Mirror apa mirror? Cermin. Cermin. Oke, saya mau tanya ke Mbak Frida. Punya teman akrab nggak? Iya. Hobinya sama nggak? Hobinya sama nggak? Makanannya, makanan favoritnya sama nggak? Punya teman akrab kan? Makanan favoritnya sama nggak? Iya, sama. Apa? Sama-sama suka apa? Buah, salad, buah. Oke, salad. Oke, sama-sama suka salad. Suka nonton? Suka. Oke. Jenis filmnya sama nggak dengan sahabat itu? Beda ya. Beda. Oke. enggak. Kalau dalam Ada yang sama juga sih, ada yang sama. Meskipun ada beda ya? tapi. Oke. Kan nggak lucu. Kita berteman, begitu pas nonton, yang satu di sebelah, yang satu di sebelah, kan nggak lucu. Iya kan? Kita ketemuan lagi, ya kan nggak lucu. Kita harus sama bareng ya. Artinya apa? Kita akan lebih nyaman terhadap teman yang sama ya. Sama hobinya, sama interest-nya. Oke? Nah, ini bisa kita tiru. Ya, kita jadikan sebagai model. Kita pun, customer pun juga akan nyaman dan senang ketika dia melihat antara kita dengan mereka sama. Saya sama loh dengan ibu, saya sama loh dengan bapak. Kita nggak ada beda loh Pak, kita sama-sama. Ketika dia sudah merasa nyaman, itu akan jauh lebih mudah kita masuk ke dalam tahap berikutnya. Ciptakan mirroring. Ya. Selamat buat Mas Juni yang sudah masuk waktu azan maghrib di Jogja. Kita sebentar lagi ya. Mirroring ya. Yang kedua, di samping mirroring, kita berusaha untuk menjadikan sama ya, antara diri kita dengan mereka. Yang juga tidak kalah penting adalah transfer aura positif. Mentransfer aura positif diikuti dengan sebuah doa. Mulai membiasakan hari ini berdoa, doakanlah nasabah Anda, doakanlah prospek Anda, doakanlah customer Anda, doakanlah pimpinan Anda, doakanlah teman rekan Anda. Jadi jangan doa untuk diri kita sendiri, doa untuk orang lain. Jadi pada saat kita mau ketemu dengan seorang nasabah, kita sudah doakan dulu, ya Allah mudah-mudahan Kau buka pikiran dia, buka hati dia untuk mendengarkan apa yang saya jelaskan. Ya Allah lancarkan semua urusannya, ya, mudahkanlah beliau untuk mengambil keputusan, mudah-mudahan tidak ada satu hal-hal yang mudorot, dan ya Allah jadikan dia puas dengan apa yang saya tawarkan. Nah itu, sambil baca doa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal wakil, ni'man nasir. Ya. Kita baca doa. Atau hasbiyallahu la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Banyak doa-doanya, nanti Gus bisa japrikan kumpulan doa-doanya yang bisa dipraktekkan. Oke, sementara itu dulu kita sudah siap-siap memasuki azan maghrib karena ada beberapa yang sedang saum. Jadi kita beri kesempatan untuk iftar. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, baik itu yang di Facebook, di YouTube maupun yang ada di Zoom. Kita akhiri sama-sama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa jam 8 malam. Ya, kita akan membahas tentang kelas perdana 100 Future Syariah Managers.
Kita foto dulu. Foto dulu sebentar. Oke, sebentar. Oke, thank you.